Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah juga menjadi aspek kebahasaan teks debat. Sekaligus lanjutan video sebelumnya ya. Karena debat yang kita bahas itu adalah debat ilmiah, bukan debat kusir ya. Debat ilmiah salah satunya mempunyai ciri menggunakan bahasa yang baku sekaligus ilmiah. Jadi, kita bahas ragam bahasa ilmiah, kita bahas secara lengkap sekaligus, tidak hanya yang terkait dengan debat saja ya. Dan kalian juga pasti tahu, ragam ini biasanya digunakan dalam kesempatan apa saja ya. Lalu apa saja sih ciri-ciri ragam bahasa ilmiah? Baik, ciri yang pertama, kaidah yang digunakan harus benar dan baku, yaitu kaidah ejaannya. Sumbernya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini pedoman terbaru pengganti EYD. Dan kaidah tata bahasanya, yang meliputi pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Sumbernya TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kalau tidak sesuai dengan kaidah tersebut, berarti tidak baku, tidak efektif, dan tidak ilmiah, karena menyalahi kaidah PUEBI dan TBBI. Ciri yang kedua, ide yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan fakta, logis, tepat, padat satu makna, runtun, dan sistematis. Diksi kalimat harus efektif. Dan ciri ragam bahasa ilmiah yang ketiga, kata yang dipilih harus bermakna yang sebenarnya atau denotatif, bukan yang konotatif. Oke, langsung saja kita lihat contoh-contohnya. Ya, ini contohnya yang terkait dengan kaidah ejaan terlebih dahulu ya. Pada kata Sungai Serayu, Pulau Alor, Selat Sunda, Dataran Tinggi Dieng, Bukit Barisan ini tidak baku karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, ini terkait dengan nama geografi. Sehingga kata sungai, pulau, dan seterusnya ini seharusnya ditulis dengan huruf kapital seperti ini. Berikutnya, jeruk Bali, petai Cina, asinan Bogor, kunci Inggris ini justru tidak baku karena ini tidak terkait dengan nama geografi, tetapi sebagai nama jenis, tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Ini nama jenis ya, jenis jeruk, jenis petai, jenis asinan, jenis kunci. Kita mengenal ada banyak jenis kunci yang lain, ada banyak jeruk yang lain ya, jenis jeruk yang lain. Sehingga penulisannya seperti ini, non kapital semua. Berbeda dengan Batik Pekalongan, drama Korea, film India, ini bukan nama jenis. Ya, ini bukan nama jenis, tetapi batik yang berasal dari Pekalongan, batik khas Pekalongan ya. Yang Pekalongannya ditulis dengan huruf kapital. Drama Korea juga demikian, film India, gudeg Jogja, soto Kudus ya, itu juga ditulis dengan huruf kapital karena bukan nama jenis, tetapi memang berasal dari Pekalongan, khas dari Pekalongan. Contoh berikutnya, hari Lebaran suku Batak bahasa Indonesia ini tidak baku karena pada penulisan untuk huruf seperti ini pada kata hari, tahun, bulan, hari raya, hari besar ini ditulis dengan huruf kapital ya, ini benar pada Lebaran Batak Indonesia, tetapi yang tidak tepat adalah pada kata hari. Hanya ini non kapital, suku S-nya non kapital, bahasa B-nya kapital, non kapital. Ini yang sering kita jumpai ditulis dengan huruf kapital begini. Yang baku seperti ini ya. Jadi cukup Lebaran Batak Indonesia saja yang ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, antar kota, pasca sarjana, purnawirawan, kontraindikasi, mancanegara ini terkait dengan bentuk terikat ya. Kata antar, pasca ini dan seterusnya ini adalah bentuk terikat yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita lihat di kamus daring, memang kata antar ini
kalau informasinya begini, tampilannya begini, ini memang kata antar ini bukan bentuk terikat ya. Artinya kirim atau membawa, bawa. Tetapi ini berbeda dengan makna pada kata antar kota. Kalau kita lihat pada kata pasca, ya ini ada tanda hubungnya pada kata pasca. Ini menunjukkan bahwa pasca itu bentuk terikat yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Maka penulisannya seperti ini. Dan juga bentuk-bentuk terikat yang lain harus ditulis dengan ditulis serangkai. Berikutnya, Bulog, Bappenas, Kalteng seperti ini tidak baku karena ini merupakan nama diri atau lembaga yang harus ditulis dengan huruf kapital. Berbeda dengan Puskesmas, Iptek, Pemilu, Rapim ya. Ini bukan nama diri, ini akronim sama dengan Bulog, Bappenas ini sebenarnya akronim, tetapi untuk kelompok yang ini bukan nama diri ya. Kita lihat penggunaannya di dalam kalimat. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilakukan di puskesmas, ini tidak baku pada kata puskesmas karena ini bukan nama diri ya. Seharusnya ditulis dengan non kapital seperti ini. Berbeda halnya dengan yang ini ya. Kalau puskesmas itu diikuti dengan nama tempat, ya ini berarti ini lembaga, ini instansi, ya Puskesmas Pegandan ditulis dengan huruf kapital. Gibran dilantik menjadi wali kota oleh Gubernur Jawa Tengah, ini wali kota juga tidak tepat, ya bandingkan coba dengan Gubernur Jawa Tengah, ya kalau Gubernur Jawa Tengah G-nya benar ini kapital. Nah, yang benar seperti ini, wali kotanya non kapital. Berbeda kalau misalnya wali kota Semarang misalnya, itu kapital ya, sama dengan Gubernur Jawa Tengah ya. Berikutnya terkait dengan kelompok tata bahasa, ini menyolok, ini tidak baku, yang baku mencolok. Bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dulu kata-kata dasarnya. Mencolok itu kata dasarnya colok. Yang setipe dengan colok itu cinta, curi, cuci ya. Pada kata-kata yang setipe itu apakah lalu menyinta, menyuri kan tidak ya, tetapi C-nya tetap ya, tetap tidak luluh. Cara menentukannya begitu, jadi nggak usah dihafal menyolok, mencolok begitu, nanti kalau dihafal terlalu banyak, maka ditentukan saja kata dasarnya. Demikian juga ini mensukseskan, kita lihat kata dasarnya berawalan dengan huruf S. Pada kata dasar yang berawalan dengan huruf S yang lain, ya, misalnya sapu, menyapu, ya, maka menyukseskan. Kita sering menjumpai penulisannya mensukseskan, bukan menyukseskan ya. Yang baku menyukseskan karena pada kata menyapu ya, pada kata menyikat ya, S-nya luluh ya. Maka demikian juga pada kata sukses ini, menyukseskan. Merubah, kita lihat kata dasarnya apa? Kata dasarnya ubah ya. Ulang mengulang, usut mengusut, usir mengusir, maka bukan merubah, yang baku adalah mengubah. Mempengaruhi ya, memengaruhi yang baku. Lalu kita lihat pada tataran kalimat, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini tidak baku. Di sini ada kata sehingga. Sehingga itu adalah konjungsi antar klausa. Dia tidak bisa, sehingga itu tidak bisa dipakai dalam antar kalimat. Kalau seperti ini kan antar kalimat. Ini menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Maka dihilangkan saja. Ya, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini, ya. Kenapa ini tidak baku? Karena ada kata yang di sini. Predikat
tidak bisa diawali dengan yang, maka lebih jelas, lebih mudah dipahami kalau yangnya dihilangkan. Mereka bertanggung jawab dalam masalah ini. Mudah ya. Kita lanjutkan. Ini masih terkait dengan tata bahasanya. Pada rapat itu membahas upaya penanganan COVID-19. Tidak baku karena subjeknya rapat ya. Rapat itu membahas ya. Ini subjek itu tidak bisa diawali dengan pada, dengan kata depan. Kalau diawali dengan kata depan nanti menjadi keterangan. Fungsinya menjadi keterangan, tidak bisa menjadi subjek. Ini tidak bakunya seperti itu. Maka dihilangkan saja padanya menjadi rapat itu membahas upaya penanganan COVID-19. Atau kalau memang padanya itu tetap dipertahankan, ya pada rapat itu dibahas. Sehingga ini pada rapat itu adalah keterangan. Lalu subjeknya di sini tidak dimunculkan karena ini pasif ya. Pada rapat itu dibahas ya upaya penanganan COVID-19. Berikutnya, ia sangat suka bermain sepak bola, basket, dan ayam goreng. Sekilas kalimat ini biasa saja ya. Saya memahami juga maksudnya. Tetapi dari segi tata bahasa ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Kita lihat, kita cermati. Bermain sepak bola, basket, dan ayam goreng. Ayam goreng tentu nggak bisa dipakai untuk bermain ya kan. Maka yang benar, ia sangat suka bermain sepak bola dan basket, serta ya, predikatnya makan ayam goreng. Karena predikat bermain itu berbeda dengan sepak bola, basket, dan ayam goreng ya. Maka ini ditambah predikat makan. Berikutnya, pekerjaan menangani peminjaman, pengembalian, dan menata buku di perpustakaan. Ini juga tidak baku ya, ini tidak ada keparalelan ya. Di sini peminjaman, pengembalian, tetapi di sini menata. Di sini kata benda, tetapi di sini kata kerja. Maka diselaraskan menjadi pekerjaannya menangani peminjaman, pengembalian, dan penataan buku ya di perpustakaan. Sehingga ini kata benda. Atau versi yang kedua, pekerjaannya menangani meminjamkan, mengembalikan, dan menata buku di perpustakaan. Ya, ketiganya verba, dan verba. Bahasa ilmiah juga dipengaruhi faktor tidak logis dan logis. Ini berikut contohnya. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini tentu tidak logis karena pencuri berhasil ya, kalau berhasil berarti dia tidak tertangkap ya. Nah, yang logis maksudnya adalah begini, polisi berhasil menangkap pencuri. Yang kedua, yang merasa kehilangan dompet dapat diambil di kantor tata usaha. Kalimat ini sebenarnya lucu kan, karena yang merasa kehilangan dapat diambil, berarti yang diambil nanti orangnya bukan dompetnya. Yang logis ini diambil, tidak logis ya, yang menyebabkan tidak logis. Biar logis menjadi yang merasa kehilangan dompet dapat mengambil ya. Maka yang kehilangan lah, orangnya lah yang mengambil. Berikutnya, bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak kosakata. Kata mampu ini tidak logis karena bahasa Indonesia tentu tidak bisa dikatakan mampu atau tidak mampu. Yang mampu adalah pengguna bahasa Indonesia. Maka dapat diganti atau dibuat menjadi logis. Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk berinteraksi antar bahasa. Contoh yang terakhir adalah ragam bahasa ilmiah ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi tetapi bermakna denotasi. Kita lihat contohnya, beberapa pabrik Jepang seperti Panasonic, Denso, dan Kagami berancang-ancang hengkang dari Cina ke Indonesia. Nah, ini kata berancang-ancang hengkang ini termasuk kata yang bermakna konotasi.
Agar bermakna denotasi, kita ganti dengan kata bersiap-siap pindah dari Cina ke Indonesia. Contoh yang kedua, saat ini dunia diguncang pandemi COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Kata diguncang ini juga bermakna konotasi ya. Nah, ragam bahasa ilmiah harus bermakna denotasi. Diguncang bisa kita ganti dengan terdampak. Nah, itulah beberapa contoh saja ya. Saya yakin kalian punya contoh lain atau mungkin ada pertanyaan atau keraguan tentang kaidah ejaan, tata bahasa, kalimat, dan lain-lain. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya bantu jawab. Atau ada di antara kalian yang mau jawab, saya juga sangat senang. Ayo kita ngobrol di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu. Guru tetap menjadi guru, murid bisa menjadi apa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.